beberapa festival film, kemudian kita mencoba untuk apply di beberapa platform yang ya karena pandemi gitu ya, maksudnya kan kita nggak bisa syuting, nggak bisa gimana terus akhirnya kerjaannya cuma bikin aplikasi, istilahnya bikin ngisi aplikasi kemudian kita kirim ya. Bersyukur sekali selama dalam waktu itu kita dapat platform ini platform itu gitu yang mungkin akhirnya lead ke beberapa kerjasama dengan dengan co-producer di beberapa negara seperti Prancis, kemudian Belanda dan lain-lain gitu. Ya sampai akhirnya sekarang insya Allah bulan depan tanggal 30 April sangat tidak bisa dibayangkan sih bagaimana kami bersyukurnya gitu. Kira-kira sih gitu. Yes, jadi banyak support yang diberikan untuk film Prangkota dari nggak cuma di Indonesia tapi juga dari berbagai negara melihat bagaimana penceritaan dan juga konflik yang dibawa ya Mas Ramadi ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ramadi. Kita ke Mbak Mauli Surya. Sebelum ke Prank kita pengen tahu dulu pada saat kemarin kan melakukan world premiere itu kan di Belanda. Dan tadi 20 menit saat kita ditunjukkan ada kaitannya, keterkaitan yang sangat erat antara Indonesia dan juga Belanda. Kita pengen tahu dari Mbak Mauli, apa tanggapan dari teman-teman pecinta film di Belanda pada saat selesai menyaksikan Prangkota pada saat itu Mbak Mauli? Ya, mereka sangat antusias dan responnya sangat positif. Saya juga kebetulan karena filmnya film penutup, jadinya cukup dapat perhatian lah dari media gitu. Jadi sempat ngobrol panjang dengan beberapa wartawan gitu yang istilah yang sangat tergugah gitu, yang cerita gitu. Oh, nenek saya tuh dulu di Indonesia. Di Indonesia dan saya ngeliat ini bisa jadi nenek saya gitu, maksudnya rasanya. Jadi mereka punya kedekatan yang sangat luar biasa sama filmnya juga gitu istilahnya, karena memang karena kita bersetting di Jakarta pada tahun 1946 ketika Belanda lagi mau masuk lagi ke Indonesia. Ini orang-orang Belanda yang merasa rumahnya itu di Indonesia gitu istilahnya, bukan. Jadi udah sekian lama mereka di Indonesia dan merasa rumahnya di Indonesia gitu. Jadinya ada kulturnya juga sudah pada saat itu gitu ya, dengan ada bahasa Belanda, banyak bahasa Belanda, kulturnya sudah melebur dia. Jadi penonton sana merasa sangat dekat dengan film ini, dan mereka menurut mereka untuk ini sebuah film sebuah film tentang masa itu yang cukup bahasa Indonesia ya, mereka mengatakan bernuans, cukup mempunyai nuans gitu, nggak hitam putih gitu, kurang lebih gitu. Yes, itu tanggapan yang luar biasa karena sebagai closing juga di Rotterdam Film Festival ya. Nah, sekarang ke Prangkotanya untuk masyarakat Indonesia di 30 April 2025 nanti. 20 beritanya kita udah disuguhkan dengan banyaknya menduga-duga. Nah, ini value apa sih Mauli yang pengen dibawa, value-nya seperti apa yang pengen disampaikan ke seluruh penonton Indonesia di 30 April nanti? Silakan. Fokus film ini anchor dari memang ada 3 karakter di Prangkota gitu yang kuat gitu, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Hazil gitu, dimana 3-tiganya terlibat dalam cinta, perjuangan dan pengkhianatan ini. Tapi anchor dari film itu sendiri ada pada Isa yang memang mempunyai istilahnya ya, mempunyai tuntutan untuk menjadi seorang pejuang gitu istilahnya, dan memang seorang pejuang tapi juga dimana selain berjuang untuk kemerdekaan juga ada keseharian di situ, karena perang pun kita butuh makan gitu. Jadi perang pun kita butuh menafkahi diri sendiri gitu, dan jadi sepanjang film tuh juga ada keseharian mereka gitu, gimana seorang Fatimah sulit memberi makan buat anaknya gitu, gimana Isa sebagai seorang bapak sulit untuk menafkahi gitu di zaman yang sulit gitu. Jadi cukup relatable ya sebenarnya, karena maksudnya ini cukup sebuah keseharian yang menurut saya mungkin kita semua juga pernah mengalami gitu, cuma dalam masa politik yang cukup genting gitu, kurang lebih sih gitu. Perjuangan tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah ada terjadi perjuangan. Ada perjuangan dalam rumah dan perang dalam luar rumah dan di dalam rumah juga. Perang di luar rumah dan di dalam rumah, luar biasa. Dan akhirnya terwujud kolaborasi bersama dengan Star Vision. Tadi kita udah dengar langsung dari Pak Parus. Kalau dari Mbak Mauli Surya sendiri? Saya sangat excited dan jujur sangat berterima kasih, sangat grateful, dan juga jujur ya, maksudnya film ini mungkin kalau yang tahu karir saya sebelumnya, saya selalu membuat film yang skalanya lebih kecil gitu istilahnya. Jadinya jadi untuk
lompat ke film, bukan lompat sih, apa ya, untuk berkembang ke sebuah film klasik dan epik seperti Perang Kota ini, memang kita butuh banyak dukungan gitu, dan Star Vision menurut saya mempunyai apa ya, sebagai salah satu studio paling besar di Indonesia juga, mereka punya masih mempunyai visi seorang filmmaker gitu istilahnya, yang menurut saya masih menghargai apa ya, ya memang kita memang sebuah produk sinema gitu, sebuah produk film, tapi ini juga sebuah sinema gitu, gimana lo datang ke bioskop dan menikmati sebuah film dan tergerak gitu. Menurut saya kesamaan visi itu sih yang membuat saya sangat excited untuk dua film kita ya Pak. Yes. Oke, saya bercerita tentang karakter Isa dulu. Iya, silakan. Ya, karakter Isa ini adalah Isa seorang bapak, seorang suami, dan juga dia seorang guru. Bisa dibilang dia seorang pejuang, dia bukan pahlawan ya. Dia seorang pejuang yang bisa dibilang tidak sempurna. Dia menginginkan kemerdekaan. Gitu, di zaman yang benar-benar dibilang Indonesia pada saat itu sudah merdeka, tapi masih banyak penjajah saat itu, dan bagaimana dia bertahan untuk melindungi keluarganya, dan bagaimana dia harus menjalankan misi karena dia salah satu orang yang diseniorkan di dalam sebuah organisasi pada saat itu. Nggak bisa napas, deg-degan, berkecamuk, mix up feeling, happy banget sih ditawarin film sama Molly Surya. Karena kebetulan gue waktu pacaran sebelum gue nikah, gue nonton filmnya Molly. Oh, jadi movie date-nya filmnya Bang Molly ya? Molly waktu itu nonton Marlina. Terus wah, suatu saat siapa tahu gue bisa diajak main film sama Molly. Bener, diajakin ketemuan waktu itu sama Rama, ngobrol ngopi pagi-pagi. Jadi ditanya-tanya lagi jalan project apa, dan kebetulan waktu itu belum lagi jalan project apa-apa. Ditawarin lah project film ini, Perang Kota. Gue langsung diem, langsung gue iyain. Gue baca skripnya, dan ini it's very challenging buat gue karena untuk menghidupkan karakter Isa ini karakter yang sangat kompleks ya. Orang introvert, di dalam pikiran itu berjalan terus, berperang. Dalam pikiran dia mikirin bagaimana cara dia bertahan, bagaimana dia cara menafkahi keluarganya, bagaimana dia memperjuangkan gitu kemerdekaan yang sama-sama, di mana semua orang pada saat itu lagi ingin memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonial. Dan ada PR lagi, saya nggak pernah menyentuh biola. Kebetulan oleh Sine Surya difasilitasi gitu, kami ada coaching untuk biola. Yang pertama saya dapat raport C. Itu udah bagus untuk awal, C bagus ya. Berapa lama tuh? Ya mulai naik lah ya, mulai naik. Bisa ditanya sama Molly sama Rama, karena kita latihan biolanya di kantor Sine Surya. Mungkin mengganggu mereka lagi bekerja pada saat itu, lagi nulis skrip. Tapi I'm happy. Jadi banyak banget yang harus dikejar di tokoh Isa ini, dan juga dari segi dialog tadi teman-teman mungkin juga sudah nonton ya. Kita harus mendeliver senatural mungkin bagaimana caranya, tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada era tersebut. Kalau sama Ciko tuh sebenarnya gue sama Rama udah naksir lama. Udah diincer ya. Cuman emang kebetulan kita memang istilahnya ya belum ketemu peran yang cocok gitu. Jujur waktu itu kita memilih Ciko itu karena mungkin perbedaan, maksudnya kalau sananya baca Isa di skrip itu tuh beda banget sama Ciko. Beda banget, beda mungkin 180 derajat berlebihan, tapi maksudnya lumayan cukup berbeda gitu istilahnya gitu. Kalau Ciko kan supel gitu, sedangkan Isa tuh yang diem, jarang ngomong gitu, seperti karakter utama gue di film-film gue yang lain. Jadi tapi dan ada juga, maksudnya ada yang belum gue bisa gue reveal di sini, peran dia sebagai laki-laki, dan menurut gue menurut saya tuh gimana ya, karena perbedaan karakter itu dan juga dengan kecakapan beraktingnya dia bisa memberikan dimensi yang berbeda gitu. Kepada perannya gitu. Tidak ada layer satu lagi gitu. Fatimah menurut saya bukan hanya sosok perempuan di tengah medan perang, tapi adalah seorang istri yang layak dicintai.
peran apa ya, sosok ibu di dalam diri Fatimah ini menurut saya sangat naluriah ya. Tapi di dalam situ juga banyak sekali layer kompleks yang luar biasa, yang saya diberikan kepercayaan luar biasa untuk membantu mengisi bersama selama proses workshop. Yaitu di dalam situ ada resiliensi yang sangat tinggi, ada semangat berjuang yang sangat tinggi, ada cinta dan kasih yang luar biasa kepada suaminya, dan juga apa ya, aku merasa kualitas-kualitas yang ada di diri Fatimah itu banyak sekali aku temukan di perempuan-perempuan di hidup aku. Jadi bisa dibilang Fatimah adalah sosok yang cukup inspiratif sih buat aku pribadi juga gitu. Dan jujur pas pertama kali banget ditawarin untuk join di film Perang Kota ini, reaksi pertama aku adalah nangis, Pak. Aku nangis beneran because I've been a fan of Molly's work for so long. Dan aku rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu, semua cast yang ada di film ini gitu. Sungguh sebuah kehormatan diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah yang luar biasa inspiratif buat aku. Yes, di sini bareng sama Pak Jiko dan juga Jerome. Gimana Anda tuh nge-build chemistry dengan dua sosok yang sangat luar biasa di kanan kiri kamu ini? Kami diberikan kesempatan yang cukup panjang ya untuk saling membantu memperkuat karakter masing-masing, dan tentu saja sebelum kami masuk ke karakter masing-masing, kami juga banyak waktu untuk sharing bertiga secara personal gitu, bukan sebagai karakter. Jadi kami bangun dulu dari hubungan personal kami bertiga. Kita banyak sekali proses workshop sama Bapak Aji Bong. Di luar itu juga kami banyak melakukan kegiatan bersama, dan sepanjang proses syuting itu juga kami selalu bersama. Jadi nggak kesulitan sama sekali sih, itu proses yang sangat menyenangkan dan sangat aku rindukan sejujurnya. Kayaknya bisa dibilang ini adalah proses film yang paling panjang yang pernah aku lalui. Ya. Kita berapa bulan? 6 bulan? 8 bulan? 6 bulan gak sih? Sumpah 6 bulan kan? Iya lama banget, kita selalu bersama-sama setiap hari. Ya. Selama reading 8 jam, 6 jam setiap hari bersama-sama. Jadi aduh sedih banget rasanya pas kita harus berpisah. Ya, situ ya, kekangenannya akan dijawab di 30 April nanti. Ariel Tatum, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Kita ke Jerome Kurnia. Mana Mbak yang di sini tadi? Oh ini. Jerome Lovers. Iya. Ada atas juga ternyata ya. Gitu ya. Oke. Jerome Kurnia, pengen tahu Jerome, saat pertama kali mendapatkan proyek ini gimana sih ceritanya lo bisa ada di sini Jerome? Itu dulu nih. Oke, tapi lo harus tahu dia ada fun fact dikit. Silakan. Gue masih sedikit speechless karena ini baru pertama kali gue ngeliat di layar besar. Jadi rasanya itu beda banget. Iya. Dan mereka juga, dan itu seneng banget sih. Dan apa tadi lo nanya apa? Pertama kali dihubungin sama Bang Oli gimana ceritanya? Oh panjang. Iya. Kesannya udah berapa lama ya? Gue udah lupa deh. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. Kalau punya anak udah SD. Oh iya benar. 7 tahun yang lalu tiba-tiba ada DM masuk. DM ya? Oke, DM awalnya. Modern. Terus? Ada DM yang masuk. Ada yang nawarin nih. Dan gue udah tahu pada saat itu Rama siapa, Molly siapa, gue ngefans banget sama karya-karyanya mereka. Pas DM masuk, boleh ketemu, wah dapet nih gue bilang kan. Tapi gak gue balas dulu. So jual mahal dikit. Gue bilang mungkin 3 jam lagi lah gue balas. Tapi bertahan 2 menit doang langsung gue balas. Gak bisa. Kepikiran Mau disuruh nih yang DM. Nah akhirnya setelah itu kita ketemu, kita ngopi pagi-pagi, ngobrol dan tukar pikiran mau bikin film Perang Kota ini. Dan sampai sekarang gue bahagia banget itu Belum ada judul itu kayaknya. belum ada judul ya, tapi Belum ada skrip bahkan. Oke, nanti kita ke Bang Oli, tapi ke Jerome dulu. Silakan belum dilanjutkan ada dulu. skrip. Makanya tadi gue pas lagi duduk di sini 20 menit selesai, pas mau maju ke depan, gue merasakan sesuatu yang gue udah lama gak ngerasain. Gue grogi. Gue mau press con grogi ya. Iya. Mungkin karena ini means a lot to me. Yes. Setelah 7 tahun belakangan ini. Jadi ya itu mungkin bisa mendeskripsikan betapa bahagianya gue saat itu dan sekarang. Oke, sebelum lanjut ke gimana karakter Hazel, tapi ke Bang Oli dulu. Kok bisa 7 tahun lalu DM terus belum ada skrip, belum ada judul, udah ke
Jerome Kurnia. Jadi waktu itu tuh aku ke bioskop Ya. nonton filmnya Mas Hanung Bramantyo. Mm-mm. Dan kalau nggak salah itu film pertamanya Jerome. Ya. Dan gue nonton tuh, aku nonton kayak openingnya ada satu karakter gitu yang full ngomong bahasa Belanda dari sambil jalan gitu. Gue bilang, terus nggak pernah lihat pada saat karena itu film pertamanya dia, Iya. nggak pernah lihat dia kan sebelumnya kan. Siapa nih anak gue gitu. Terus udah langsung buka IMDb, oke Jerome Kurnia, langsung kita Google, terus Iya. langsung lihat Instagram loh. Wah nih, dan kayaknya rasanya ketika bukan cuma melihat seorang aktor yang bagus ya, tapi somehow aku ngelihat ada hasil di situ. Oke. Emang karena pada saat itu lagi abis baca bukunya abis baca bukunya Motor Lebih dan Motor Film, kayak ini kayak ada hasil di sini. Dan pada saat itu akhirnya nge-stalk Jerome di Instagram, Di Instagram. kirimin ke Rama, DM mah gitu. Dia nyuruh sama adanya. Oke. Pada saat ngobrol ternyata dikulik dan benar ternyata sosok Hazil dekat banget sama Jerome, Bang Oli. Iya, kita ngobrol beberapa kali gitu. Kita kalau pada saat itu diajak Mama ngopi ya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Luar biasa. Jam 7 pagi. Itulah proses casting kita. Jadi kalau yang di DM ngajak ngopi jam 7 sama Mas Rama atau Bang Oli, iya. Gitu. Jam 7 pagi yang ngobrol. Ya kita ngobrol aja sih sebenarnya nggak ada pembicaraan banyak soal filmnya apa segala macam, tapi ya kita ngobrol pengen gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain. Dan ya udah kita jajaki mulai dari situ. Dan akhirnya berjodoh ya sampai akhirnya dengan berjodoh, sekarang. ya. Siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung sama Bang Oli. Jerome Kurnia kembali ke Jerome, berarti karakter Hazil gimana saat lo mendapatkan karakter ini, yang bisa dijelaskan karakter yang seperti apa sih? Perjuangan, cinta, pengkhianatan, part yang mana? Semuanya mungkin. Semuanya, mantap. Tapi kalau dikasih tahu nanti nggak asik. Betul. Hazil itu anak muda yang punya energi besar di dalamnya. Seperti anak muda pada umumnya lah ya. Tapi energi besar ini dia channelkan untuk kebebasan, untuk perjuangan. Dia merasa ini adalah takdir dia. Karena Hazil itu dia sangat tidak suka dengan penjajahan. Menurut dia ini nggak cocok gitu. Dan biasa anak muda kan punya perasaan itu, sering terjadi di sampai sekarang pun gitu kan. Jadi ini yang dia channelin adalah untuk ini tujuan hidup gue harus fight untuk kemerdekaan. Itu satu. Dan kedua, mungkin tadi udah sempat bisa dilihat dalam 20 menit ke belakang, Hazil itu datang bukan dari background yang modest, tapi dia adalah orang yang sangat privilege. Thank you. Dia orang yang sangat privilege. Tapi dari situ kita bisa melihat, nih anak privilege, tapi kok mau melakukan hal-hal yang seharusnya bisa aja dia oke, gue privilege, gue di rumah aja, gue nggak mau ikut campur gitu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa dia mempunyai fight yang sangat tinggi, dia mempunyai tujuan, dimensinya banyak lah. Waduh, ada yang bilang. Jadi menarik, dimensinya akan diungkap lagi di 30 April nanti ya, Ya. Jerome ya. Dan setelah itu juga yang mau gue sampaikan adalah Hazil ini dia mempunyai sahabat yaitu Isa. Ya. Dan bersama-sama kita bisa lihatlah nanti antara kita bertiga siapa yang berjuang, siapa yang bercinta, siapa yang mengkhianat. Wow, siap, terima kasih Jerome. Terakhir mungkin sebelum ke teman-teman media kembali bekerja sama dengan Star Vision juga kali ini. Jerome, gimana rasanya? Bahagia karena Yes. saya itu langganan. Iya, betul. Semoga ya. Semoga. Amin. Pengennya langganan. Iya, amin. Dan selalu bahagia bekerja sama Star Vision karena aku selalu mendapatkan apa yang aku butuhkan sebagai aktor. Ya. Waktu yang cukup, bantuan yang cukup, dan itu sangat penting. Karena contoh kalau Ciko harus belajar biola gitu, nggak bisa belajar itu cuma dalam waktu 2 minggu. Ya. Kecuali jenius banget. Tapi kita harus dikasih waktu dan ritme yang tepat, dan itu yang aku dapatkan dari Star Vision, menurut aku. Dan juga dari Sinar Surya. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman cast.